Calon menantu kesayangan. Naila baru mengecek ponselnya setelah keluar dari kelas selepas mengajar siang itu. Ia melihat puluhan pesan belum dibaca di grup KKN. Fatir mengirimkan foto lulus grand final. Reva, wah Fatir, so proud. Luna, gue bilang juga apa? Lu keren, pasti lolos final. Salsa, congrats Fatir dan tim. Emoticon terompet berjajar. Yuda, great job bro. Billy, gue bangga jadi temen lu. Fatir, Billy, lu bukan teman gue. Naila, janji lu tepatin ya Nay. Cariin sponsor buat gue tampil di final. Intan, makan-makan, yeay. Fatir, gue masih pusing mikirin konsep grand final woi. Naila tersenyum membaca pesan di grup tersebut, kemudian ikut menimpali. Naila, sponsor OTW, sabar dulu. Naila diam sejenak. Ia tidak bisa benar-benar bahagia dengan kabar baik dari Fatir. Itu karena saat itu masih ada yang mengganjal pikirannya. Ya, permasalahannya dengan Meira. Akhirnya Naila memutuskan untuk menghubungi Luna lewat chat pribadi. Karena di antara mereka, Lunalah yang paling dekat dengan Meira. Naila, Lun, gue mau minta maaf. Kemarin gue kelepasan nampar Meira. Ini karena masalah personal antara gue, Noah dan kesalahpahaman Meira tentang kami berdua. Meira sudah putus sama Noah. Gue gak mau cerita ke lo secara detailnya. Karena gue gak mau opini gue ini jadi mempengaruhi opini lo terhadap Meira. Tapi kalau lo ada waktu, gue minta lo temuin Meira ya, Lun. Buat memastikan keadaan dia sekarang. Gue akan khawatir sama Meira, takut dia kenapa-napa. Pesan itu terkirim pada Luna dan tidak lama kemudian balasan pun muncul. Luna, iya Nay, nanti habis meeting gue akan ke tempatnya Meira. Thanks infonya. Anyway, lu gak apa-apa? Naila, gue baik-baik aja. Cuman ngerasa gak enak aja sama Meira setelah yang kemarin itu. Luna, kalau Noah, Naila, ya sudah membaik dari keadaan yang sebelumnya. Luna, oke, nanti gue akan kabarin lo setelah gue ketemu sama Meira. Naila merasa sedikit lega setelah menghubungi Luna. Bagaimanapun Meira adalah temannya juga. Naila tidak ingin perselisihan dengan Meira kemarin jadi menciptakan ketidaknyamanan bagi yang lainnya. Apalagi posisinya sekarang mereka sedang sama-sama mendukung Fatir. Setelah itu Naila menelpon Atlas. Halo, ujar Atlas saat mengangkat telepon. Atlas, aku minta nomor mama ya. Nomor yang lama udah hilang. Pinta Naila. Oh, oke. Atlas tidak banyak bertanya dan langsung mengirimkan kontak itu. Naila menghubungi Kristal untuk minta izin ingin bertemu. Kebetulan sekali saat Naila tiba di rumah Atlas, Zafran juga baru pulang dari kantor. Naila? Zafran terlihat agak senang bertemu Naila, seolah-olah punya kepentingan dengan gadis itu. Pa? Naila menyalami Zafran. Naila, apa benar Atlas sekarang kerja di Kalista Corporation? Tanya Zafran langsung. Aduh, si papa. Naila baru aja datang udah langsung diinterogasi aja. Ajak masuk dulu, Pak. Tegur Kristal. Oh iya, ayo masuk. Zafran memangku pundak Naila seperti pada anaknya sendiri. Jadi bagaimana, Nay? Apa benar Atlas kerja di perusahaan itu? Iya, Pak. Naila menjawab dengan jujur. Terus bagaimana kesan Atlas kerja di sana? Dia nyaman? Kurang tahu juga sih, Pak. Tapi kayaknya nggak ada yang terlalu bermasalah. Terang Naila. Itu si Atlas emang nggak ada punya niatan buat minta maaf ke papa ya? Ujar Zafran lagi. Atau sekedar menemui papa gitu? Pa, kenapa harus nunggu Atlas yang menemui papa? Kenapa tidak papa duluan yang menemui Atlas? Sudah jelas anaknya takut ketemu sama papa. Atlas itu sudah kelewat merasa bersalah, Pa. Sudah terlanjur malu. Kristal menyampaikan opininya. Lagian, papa kok tega banget sih sama anak sendiri?
Cuman karena uang 5 miliar saja sampai tega membuat Atlas jadi terlunta-lunta seperti itu. Kasihan tahu, Pak. Naila meneguk ludah mendengar percakapan keluarga konglomerat itu. Cuman karena uang 5 miliar. Oh, bagi Naila nominal 5 miliar tidak wajar disandingkan dengan kata cuman. Bukan masalah nominalnya, mah. Tapi ini tentang mengajari Atlas tentang rasa tanggung jawab. Kalau dia tidak bisa bertanggung jawab, bagaimana nanti keluarganya setelah menikah dengan Naila? Balas Zafran. Aduh, Naila terkaget-kaget lagi. Keluarga itu benar-benar sebelak-belakan itu. Memangnya siapa yang akan menikah? Bahkan Naila sendiri tidak tahu status hubungannya dan Atlas kini seperti apa. Terus sampai kapan Papa akan menghukum Atlas seperti itu? Debat Kristal lagi. Sampai dia menyadari dan menyesali kesalahannya. Jawab Zafran. Dia sudah menyesalinya, iya kan, Nay? Kristal minta pendapat Naila. Naila jadi semakin bingung saat dilibatkan dalam perdebatan suami istri itu. Untunglah sebelum Naila menjawab, Zafran terlebih dahulu menyambar. Belum, dia belum datang menemui Papa. Itu artinya dia belum menyesalinya. Ah, tahu deh. Heran menghadapi egonya para laki-laki ini. Kristal mendengus kesal kemudian menoleh pada Naila. Nanti kalau udah nikah sama Atlas, semoga dapat anak cewek ya, Nay. Kalau cowok lagi, nanti kamu jadi pusing kayak mama juga. Topik tentang nikah lagi, ditambah lagi soal anak. Naila hanya bisa meringis. Bingung harus bagaimana menanggapinya. Dalam hatinya Naila menjerit, "Pak, Ma, mending itu anaknya disuruh dulu ngelamar Naila. Baru setelah itu bahas soal pernikahan dan peranakan." Oh iya, katanya tadi Naila mau ngomong sesuatu sama Mama. Mau ngomong apa? Ujar Kristal. Ini yang membuat Naila jadi semakin bingung. Ia sebenarnya ingin bicara perihal tadi, tapi karena topik sebelumnya sudah cukup dibumbui perdebatan, tentu saja itu membuat Naila merasa canggung menyampaikan maksudnya. Sebenarnya ada hubungannya sama Papa juga sih. Naila mau nanya tentang sistem mengajukan sponsor ke perusahaannya Papa. Sponsor? Untuk apa, Nay? Tanya Zafran. Ada temen Naila yang sedang ikut acara pencarian bakat kesenian gitu, Pak. Fatir namanya. Papa tahu Fatir? Temannya Atlas juga yang gondrong itu loh. Oh iya tahu. Walaupun tidak tahu nama, tapi Zafran tahu bahwa Atlas punya satu teman gondrong. Sudah pasti itu yang dimaksud Naila. Jadi dia butuh sponsor untuk apa? Kostum dan properti, Pak. Naila juga tidak mengerti kenapa dia bisa seberani itu pada orang tua Atlas. Mungkin karena Naila yakin bahwa keluarga Atlas itu mau membantu. Seperti dulu, Zafran yang pernah membantu perbaikan jalan di desa Kembangwangi. Perusahaan Papa nggak ada hubungannya sama kesenian. Jadi nggak akan ada impact buat perusahaan kalau Papa ngasih sponsor ke Fatir. Lagian untuk sekedar kostum dan properti, pasti nominalnya tidak banyak kan? Nanti Papa pakai uang pribadi saja. Tidak usah disebut sponsor perusahaan, terang Zafran. Naila langsung tersenyum lega mendengarnya. Penilaiannya pada papanya Atlas itu memang tidak salah. Makasih ya, Pak. Nanti Naila akan minta rinciannya ke Fatir dan mengabari Papa lagi secepatnya. Sekalian nanti Naila ajak Fatir buat ketemu langsung juga sama Papa. Iya ya, gampang kalau soal itu. Zafran mengangguk. Papa cuma masih pusing soal Atlas. Itu gimana menurut kamu, Nay? Naila menelan ludah untuk kesekian kalinya. Lagi-lagi dimintai pendapat seolah Naila sudah benar-benar jadi bagian dari keluarga itu. Ya, Naila sangat ingin sebenarnya. Tapi masalahnya Atlas yang belum melamar Naila. Jelas keadaan itu jadi membuat Naila merasa bingung. Dia masih ke klub-klub, masih ketemu sama cewek-cewek itu. Ujar Zafran lagi. Naila spontan memegangi tangan Kristal, seperti minta pertolongan untuk menjawab pertanyaan itu. Mana mungkin Atlas bisa klub-klub lagi, Pak?
Dia kan udah gak punya uang. Cewek-cewek juga pasti udah gak mau sama dia. Balas Kristal. Kalau Naila masih mau sama Atlas, tembak Zafran yang laki-laki membuat Naila gelagapan. Untunglah Kristal cepat menyambar. Ya maulah, kan Naila mau jadi menantu mama. Ya kan, Nay? Naila nyengir, bukan nyengir bahagia, tapi nyengir canggung dan bingung. Udah, kelamaan ngobrol dari tadi, mending kita makan dulu. Bi Sri, makanan udah siap, Bi. Kristal berseru pada pembantunya. Sudah, Bu, sahut Bi Sri. Mereka pindah ke meja makan, dan obrolan seputar Atlas tadi masih berlanjut sampai ke sana. Naila lebih banyak jadi pihak yang mendengarkan saja. Kalau dimintai pendapat, Naila akan melemparnya pada Kristal. Setelah makan, Naila melepas rindu sebentar dengan kucingnya yang saat itu sudah jauh lebih besar dari yang terakhir kali Naila temui. Bulunya pun sudah sangat tebal. Saat itulah Zafran kembali menghampiri Naila. Naila, ujar Zafran. Iya, Pak. Naila langsung menyahut sembari menoleh. Kamu pegang kartu ini. Zafran menyodorkan sebuah kartu debit. Siapa tahu nanti Atlas membutuhkannya. Nanti kamu bisa pakai dari sini. Naila speechless sekaligus bingung. Tapi karena Zafran terus menyodorkan, maka Naila pun mau tidak mau harus menerimanya. Cara seorang ayah menunjukkan rasa sayang ke anak laki-laki dan anak perempuannya berbeda, Naila. Kamu jangan bingung ya, kalau cara papa ke Atlas beda dengan cara papa kamu ke kamu. Zafran melanjutkan penjelasannya. Ya, Naila paham itu. Tapi cara Zafran bicara dengan Naila itu sama dengan cara Darren bicara dengan Naila. Selembut itu, sepelan-pelan itu. Itu membuat Naila merasa terenyuh. Naila kenapa menangis? Tanya Zafran saat mendapati mata gadis itu berkaca-kaca. Papa dan mama sudah sepercaya ini sama Naila. Naila takut nantinya Naila mengecewakan papa dan mama. Naila mengusap air matanya. Sebenarnya bukan nantinya, tapi telah. Secara tidak langsung, Naila lah penyebab dari semua kekacauan Atlas di hari ini. Zafran tersenyum hangat. Tiap orang tua itu punya kuota maaf unlimited. Jadi sesering apapun anak-anaknya mengecewakan, orang tua akan selalu bisa memaafkan. Naila tidak perlu takut. Zafran mengusap pundak Naila. Apa maksudnya? Apa itu artinya? Zafran juga sudah menganggap Naila seperti anaknya. Oh, ini berlebihan. Keluarga itu tidak hanya memperlakukan Naila seperti teman spesial Atlas, tapi seperti sudah menganggap Naila jadi bagian dari keluarga itu. Naila tidak bisa menahan air matanya untuk tidak jatuh. Pak, itu kenapa Naila dibikin nangis? Seru Kristal yang baru datang menghampiri. Wanita itu langsung memeluk Naila. Kalau papa ngomongnya jahat, kamu cabut aja bulu kakinya. Naila tertawa tapi air matanya semakin membanjir. Kenapa keluarga Atlas bisa sehangat itu padanya? Itu membuat Naila terharu sekaligus takut di saat yang bersamaan. Takut jikalau nanti tidak berjodoh dengan Atlas dan ia pasti akan sangat merindukan kehangatan itu.